masih hidup, dan itu 40 hari, dan disaksikan orang banyak. Logikanya di mana? Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah video yang di dalamnya menyinggung atau menyampaikan sesuatu yang ada dalam Alkitab, namun disampaikan dengan cara yang salah. Maka dalam kesempatan ini, saya sebagai orang yang belajar dan juga sebagai orang Kristen wajib untuk meluruskannya. Dalam kesempatan ini ada Subandrio T. Sukoco atau yang sering dikenal dengan Gus Bentik sering menyinggung atau mempersoalkan tentang Alkitab, tetapi dari sudut pandang yang dipaksakan. Saya tidak mengerti mengapa begitu ringan sekali mempertanyakan atau juga bahkan menyinggung dari sudut pandang yang berbeda. Maka dalam kesempatan saya ini saya akan membahasnya kepada teman-teman sekalian. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Aku tidak akan membicarakan secara Alkitabiah, meskipun dari sisi Alkitabiah, cerita Yesus naik ke surga itu cukup berat untuk bisa dibenarkan. Namun tidak juga kalah beratnya apabila kisah itu kita lihat dari sudut pandang. Nanti detailnya bisa kalian saksikan ketika aku melanjutkan apa yang telah aku bahas 10 seri penuh dalam perspektif dongeng Islam, yaitu Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Nanti dalam topik Kristen, insya Allah aku kasih judul Yesus tidak akan turun lagi. Oke, dia bilang dia tidak akan membahas secara Alkitabiah. Tapi kenapa dia pakai Alkitab sebagai dasar dia mengkritik? Ini kan sangat tidak fair. Dia tidak berbicara Alkitabiah, tetapi dia berbicara menurut pemikirannya sendiri tentang Alkitab. Dan mengatakan bahwa dari Alkitab susah diterima, apalagi dari sisi historis sangat berat untuk diterima. Ini sangat aneh ya, sangat aneh sekali. Kemudian dia juga menyamakan bahwa dia akan membahas topik ini, topik kenaikan Yesus, sama seperti dia ketika membahas topik dongeng dalam Islam, Kanjeng Nabi Isa tidak turun. Saya tidak ada masalah dengan cerita itu, karena itu sumbernya dari Islam, dari Quran, atau dari dongeng Islam. Itu adalah sangat subjektif, terserah mereka. Tapi ketika mengambil sumber Alkitab dan menyamakannya dengan cerita dongeng Yesus tidak turun lagi yang akan dibuat, itu sangat tidak menghargai sejarah. Mari kita lanjutkan videonya bersama-sama. Setiap kali aku tanyakan kepada teman-teman Kristen, apakah benar Yesus itu naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya? Jawab mereka mesti benar, Pak. Bagaimana cara menerima kebenaran itu sebagai sebuah berita yang bisa dipertanggungjawabkan? Mereka jawab, ada saksinya, Pak. Saksinya bukan hanya para murid, tapi ada 500 orang lebih yang menyaksikan bahwa Yesus itu terangkat naik ke atas surga. Lalu saya bertanya, Anda bisa analisa, dan kita bisa analisa bareng-bareng, bahwa Yesus ini adalah target operation yang harus dibikin mati oleh Romawi, oleh Yahudi, di mana mereka berdua berkolaborasi dan telah melaksanakan eksekusi salib atas diri Yesus. Tiba-tiba Yesus bangkit. 40 hari dia keliling kemana-mana, artinya dia tidak nyumput, tidak bersembunyi. Dia keliling kemana-mana dan disaksikan oleh 500 orang lebih. Pertanyaannya, kenapa informasi bahwa Yesus itu ternyata tidak mati di salib, ternyata masih ada, itu tidak bocor ke telik sandi Romawi dan Yahudi? Kenapa? Kenapa? Bisakah kita mengunci 500 mulut lebih supaya informasi itu tidak bocor? Seharusnya kan informasi itu bocor dan Yahudi kembali bersama Romawi kerjasama untuk menangkap Yesus dan disalib lagi. Logikanya begitu. Jadi dengan adanya 500 saksi yang kalian ajukan itu justru bermasalah secara historis dan itu berat untuk bisa diterima sebagai sebuah informasi berita yang benar. Kan logis saja. Orang yang sudah ditarget harus mati, tiba-tiba masih hidup, dan itu 40 hari dan disaksikan orang banyak. Logikanya di mana? Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa kalau nanti saya menjelaskan terlalu jauh atau secara historis bakalan nggak nangkap juga nalarnya.
Yang pertanyaan pertama adalah Yesus adalah target yang harus dibikin mati oleh orang Romawi dan orang Yahudi. Itu yang dia pertanyakan. Kemudian yang kedua, kenapa berita itu tidak bocor ke orang Yahudi dan Romawi? Yang ketiga, ratusan saksi atau orang-orang yang didatangi Yesus ketika dia bangkit, 500 orang itu bermasalah secara historis. Ada 3 pertanyaan. Mari kita jawab satu persatu. Oke, yang pertama di sini Anda mengatakan Yahudi berkolaborasi dengan Romawi. Pertama yang perlu saya luruskan adalah perkataan mengenai Yahudi ingin membunuh Yesus. Pertama, apakah Yesus sendiri bukan orang Yahudi? Dia pun orang Yahudi. Ini adalah bentuk ketidakpahaman ya, ketidakpahaman Gus kepada sebuah sejarah agama orang lain. Dan Anda berusaha untuk tahu, namun dengan pemahaman yang dangkal. Ya, Anda berusaha ingin tahu, tapi dengan pemahaman yang dangkal. Anda mengatakan orang Yahudi, apakah termasuk murid-muridnya? Murid-muridnya pun orang Yahudi. Apakah mereka juga berusaha ingin membunuh Tuhan Yesus? Kemudian, atau termasuk wanita-wanita yang menemani Yesus sampai ke Golgota? Mereka juga orang Yahudi. Apakah itu orang Yahudi yang Anda maksud juga? Kemudian, jadi siapa yang mengajukan tuduhan sampai Yesus disalib? Nah, ketika Anda berkata bahwa orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus, di situ juga ada muridnya, di situ ada wanita-wanita yang melayani dia, di situ juga ada orang-orang semua yang percaya pun orang Yahudi. Jadi apakah orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus, termasuk murid-muridnya? Tentu ini adalah pemahaman yang salah. Markus 15 ayat 1 berkata, sudah bulat memupakatkan mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dengan menyerahkannya kepada Pilatus. Ingat ya, yang menyerahkan Yesus itu adalah tua-tua ahli Taurat, ya, mahkamah agama berunding untuk menangkap Yesus. Mereka bersepakat, bukan semua general orang Yahudi. Kemudian Markus 15 ayat 3 berkata, lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan kepada Yesus. Jadi ini bukan orang Yahudi secara keseluruhan. Ini adalah pemimpin-pemimpin, ini adalah orang-orang khusus yang memang adalah juga orang Yahudi, namun tidak semuanya mereka mengajukan tuduhan-tuduhan terhadap apa yang Yesus tidak lakukan. Kesimpulannya adalah, orang yang menyalibkan Yesus adalah imam-imam dan ahli Taurat. Dan sebagian orang yang tunduk kepada pemimpinan agama Yahudi bukan orang Yahudi secara general. Ya, Lukas 23 ayat 5 itu berkata pemimpin-pemimpin itu, ahli-ahli Taurat itu, ya, dalam Lukas 23 ayat 5 menghasut banyak orang. Sehingga banyak orang menyeru, salibkan dia, oleh karena hasutan. Bukan semua orang Yahudi, itu karena dihasut. Oke, sekarang yang pertanyaan kedua, apakah Romawi memang mentarget Yesus dan berniat untuk menghukum Yesus? Tadi Anda berkata Romawi dan juga Yahudi sudah mentarget Yesus sebagai orang yang harus dibinasakan. Anda belajar dari mana? Dan baca teks mana seperti berusaha memahami sejarah keagamaan orang lain tapi dengan cara yang salah? Ini adalah sebuah kedangkalan dalam berpikir. Saya harus mengatakan itu supaya kita semua tidak berpikir sembarangan terhadap sejarah agama orang lain. Perlu belajar, perlu diselidiki baik-baik, tidak bisa menarik kesimpulan sendiri. Apakah Romawi memang mentarget Yesus dan berniat untuk menghukum Yesus? Romawi tidak pernah mentarget Yesus sebagai sesuatu yang harus dibikin mati, seperti yang apa mulut Anda katakan. Mengapa demikian? Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 1 hingga ayat yang ke-24, saya tidak akan mungkin baca teksnya di sini. Mungkin teman-teman dan Gus Bentik boleh baca di rumah. Lukas 23 ayat 1 hingga ayat 24, di situ Yesus dioper-oper dari Pilatus ke Herodes. Herodes kembali ke Pilatus. Kenapa? Mereka tidak menemukan satupun kesalahan dari Yesus. Kalau mereka tidak menemukan kesalahan, bagaimana mungkin mereka berhasrat ingin membunuh Tuhan Yesus? Karena mereka tidak menemukan satupun kesalahan yang Yesus lakukan. Yang kedua adalah Pilatus sudah menyuruh mereka untuk menghukum Yesus sesuai dengan hukum Taurat mereka. Artinya Pilatus nggak mau mengangkat senjata, tidak mau mengambil urusan dalam bagian ini. Dalam Yohanes 18 ayat 30 hingga ayat yang ketiga, di situ berkata bahwa urus saja Yesus ini dengan hukum Taurat kalian. Dia tidak mau mengambil bagian di situ, oke? Dalam bagian itu, pemimpin pada saat itu artinya Romawi tidak mau mengambil bagian, apalagi sampai mau membunuh Yesus. Tidak ada. Mereka menolak untuk melakukan itu. Sampai Yesus dioper di Pilatus, Herodes pun tidak menemukan, ke Pilatus lagi. Kenapa dikembalikan ke Pilatus lagi? Karena Herodes pun tidak menemukannya. Maka Pilatus pun berkata, kenapa dikembalikan kepadaku? Maka dari situ pun dia tidak menemukan kesalahan, kan? Begitu juga dengan aku. Tapi mereka mendesak. Kemudian, Yesus punya kesempatan untuk membela diri. Dan Yesus punya waktu, punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa membela dirinya. Kalau teman-teman baca Yohanes pasal ke-19, ayat 10, ayat 11, ayat 12, Pilatus berkata bahwa, tidak maukah kamu berbicara dengan aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku punya kuasa untuk membebaskan kamu? Coba bayangkan, kalau Yesus berkata, oh iya deh, bebasin aku deh, aku udah ngaku-ngaku Tuhan lagi, ampuni aku ya, coba bilang sama orang Yahudi ya, biar mereka aku bebas gitu.
Tapi Yesus tidak melakukan itu. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa engkau tidak punya berkuasa atas aku. Engkau tidak punya hak atas aku. Yesus punya kesempatan untuk mungkin bebas dan diselamatkan oleh Pilatus. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih untuk itu. Jadi Tuhan Yesus menolak tawaran sekalipun dia bisa melakukan itu. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa Romawi tidak berhasrat, tidak punya keinginan untuk juga mentarget Yesus untuk dieksekusi salib. Yang ketiga, yaitu 500 saksi bermasalah secara Alkitab dan historis. Saya seperti menjelaskan ke anak TK sebenarnya. Ada orang yang mempertanyakan itu. Lucu sekali, cuman ya saya akan jelaskan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 di situ, Tuhan menunjukkan kepada 500 orang lebih saudara, menunjukkan bahwa dia bangkit. Kita berpikir secara logis ya, secara cerdas, harus mempunyai intelektual yang tinggi. Mengapa demikian? 1. Saksi kenaikan Yesus adalah semua rasul. Kisah para Rasul 1 ayat 12. Para rasul adalah saksi-saksi kenaikan kebangkitan Yesus. Para rasul ada berapa pada saat itu? Yudas mengkhianati, tinggal 11. Coba, apakah kurang banyak saksi-saksi itu? Apakah saksi-saksi itu kurang? Di dalam perjanjian lama, Ulangan 17 ayat 6, Ulangan 19 ayat 5, Yesaya 8 ayat yang kedua, dikatakan juga Yesus dalam Injil 18 ayat 16, Matius 26 ayat 60, Yohanes 8 ayat 17 berkata bahwa dan kitab Taurat, dalam kitab Taurat kesaksian 2 orang itu sah. Kalau 1 orang bisa manipulasi, tapi kalau 2 orang biasanya ada 2 pendapat, dan 2 pendapat itu 2 orang cukup sebagai sesuatu yang dapat diterima. Kalau dalam perjanjian lama ini tentang menyatakan dosa. Kalau 1 orang melihat itu belum cukup, tapi kalau ada 2 orang yang melihat bahwa dia melakukan itu pantas, dan kesaksian itu cukup sah, cukup kuat untuk sebuah kebenaran. Nah, jadi berapa murid Yesus? 11. Apakah itu kurang kuat? 2 saja kuat, apalagi 11? 11 kurang. 500 orang Tuhan tujukan bahwa dia bangkit. Apakah itu kurang jelas? Apakah itu menentang secara historis? Apa pertentangannya? 2 saja sudah cukup, tapi 11 bahkan ditambah 500 orang, dan 500 orang ini siapa? Apakah orang umum? Apakah ahli Taurat? Apakah ini pasukan Romawi? Tentu bukan. Tapi dalam 1 Korintus 15 ayat 6 berkata ini adalah saudara-saudara. Dalam bahasa aslinya adalah adelpos, artinya orang-orang yang punya hubungan, bukan orang secara umum, tetapi ini orang-orang khusus, saudaranya yang mengenal dia, yang tentu saja ketika Yesus dihakimi, dicambuk, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima kesaksian tentang dia, bukan orang biasa. Maka yang dipersoalkan adalah Gus Benting ini harusnya bocor. Seharusnya kan informasi itu bocor. Lah, kenapa Anda yang ngatur? Pikirkanlah. Mau bocor atau tidak? Kan aneh. Toh yang disampaikan kepada saudara-saudaranya yang melihat betapa sadisnya pembantaian dan salib, apakah dia mau langsung kasih tahu lagi, bro masih hidup? Itu Anda yang tidak historis. Yang Yesus sampaikan, yang Yesus nyatakan dirinya hidup itu kepada saudara-saudaranya. 500 orang, dan Anda tidak mempercayai itu secara historis, Anda yang buta historis. Apakah Tuhan tidak menunjukkan diri kepada orang Romawi? Kenapa tidak? Apakah kenapa Tuhan tidak menunjukkan diri kepada ahli Taurat? Kenapa tidak? Bukti sudah ada, dan mereka matanya terang benderang bahwa bait suci terbelah 2. Ahli Taurat pasti ada di bait suci, tua-tua pasti ada di bait suci. Mereka pasti lihat pasukan yang mengeksekusi Yesus, bahkan pemimpin pasukan dikatakan dalam Matius 27 ayat 54 berkata dengan mulut bibirnya bahwa sungguh dialah anak Allah. Apa penting lagi Yesus menampakkan diri kepada mereka? Enggak. Tapi ada yang urgent yang perlu Tuhan sampaikan dan Tuhan datangi, bahwa dalam wujud kemanusiaan, dalam kemuliaannya, dia pergi kepada saudara dan kepada para rasul untuk menampakkan dia hidup dan dia adalah kebenaran itu. Murid Rasul Injil adalah sumber primer kesaksian tentang kenaikan Yesus. Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Ayat 24 berkata, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya. Semuanya apa? Pengajaran kelahiran Yesus, pengajaran perbuatan-perbuatan Yesus, kematiannya, kebangkitannya. Itu adalah kesaksian dan dipegang oleh para rasul, para murid. Menuliskannya, yang telah menuliskannya kepada kita, tahu bahwa kesaksian itu benar. Yohanes 21 ayat 24. Yohanes 21 ayat 25 berkata, masih banyak hal lagi, hal yang lain lagi diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke, jadi terlalu banyak sumbernya. Kalau semua harus ditulis tidak cukup. Nah, maka bagaimana kita menyikapi Gus Benting, Gus Sukoco ini? Jadi dari mana Gus Sukoco ini dapat sumber pikirannya ini? Dari mana? Saya bilang dia bersumber dapatnya itu dari Alkitab juga loh. Dari mana? Dari Alkitab juga. Matius 28 ayat 11 dan 15.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Apa segala sesuatu yang terjadi itu? Bahwa kubur Yesus bergetar, batu itu bergeser. Mereka lari, mereka kabur, berjumpa dengan ahli Taurat ini, kepala imam-imam. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu yang jaga kuburan itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, siapa wali negeri pada saat itu? Pilatus, Herodes, pemimpin-pemimpin pada saat itu. Dan kalau mereka dengar, ya, apabila kedengaran oleh wali negeri itu, karena orang Yahudi pada saat itu dijajah oleh Romawi, kami berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Jadi nanti kami yang ngomong, penjaga cukup kamu bilang murid-murid datang. Kemudian mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini dan sampai di telinga Gus Benting. Sampai dulu di situ teman-teman video kita dalam kesempatan ini. Saya percaya teman-teman diberkati oleh Tuhan dan semakin giat kita belajar dalam terang kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Salam hikmat, tetap jadi berkat.